Oke, jadi kali ini kita akan bahas reaksi-reaksi yang terjadi di aldehid dan keton. Nah, yang pertama kita bahas itu aldehid dulu ya, atau alkanal. Di aldehid ini reaksi yang terjadi yang pertama adalah reaksi oksidasi. Strukturnya adalah RCOH. Kita oksidasi itu akan berubah menjadi RCOOH. Nah, RCOOH ini adalah gugus fungsi turunan alkana juga, yaitu yang akan kita bahas di video selanjutnya nanti. Oke, untuk contoh reaksi oksidasi ini kita pakai CH3COH. Dioksidasi akan berubah menjadi CH3COOH. Nama senyawa ini adalah etanal atau trivialnya itu asetaldehid. Nah, dioksidasi berubah menjadi asam asetat atau bisa juga kita sebut sebagai asam etanoat. Jadi, pada reaksi oksidasi aldehid ini akan menghasilkan senyawa turunan alkana yaitu asam karboksilat. Reaksi yang kedua adalah reaksi adisi aldehid dengan gas H2. Reaksi adisi aldehid atau alkanal dengan H2. Reaksi ini disebut juga reaksi reduksi, di mana nantinya akan menghasilkan senyawa alkohol. Jadi rumusnya RCOH ditambah H2 berubah menjadi RCH2OH, yaitu hasil dari atom H yang menyerang O dan C. Reaksi ini ada juga di reaksi-reaksi alkohol, tapi reaksinya dibalik. Alkohol menjadi aldehid yang disebut sebagai reaksi oksidasi. Nah, ini contohnya. Senyawa aldehid diserang dengan atom H. O dan C-nya diserang. Maka berubah menjadi CH3CH2 CH2OH. Yang awalnya nama senyawanya itu adalah propanal, berubah menjadi propanol. Dari alkanal atau aldehid berubah menjadi alkohol. Reaksi selanjutnya ialah reaksi aldehid dengan bereaksi tolens. Nah, ini nantinya akan menghasilkan endapan cermin perak. Strukturnya RCOH ditambah Ag2O nanti akan berubah menjadi senyawa baru, yaitu O yang menyerang H itu akan berpasangan menjadi OH. Kemudian 2 Ag-nya berdiri sendiri. Contoh senyawanya adalah senyawa CH3COH ditambah Ag2O berubah menjadi CH3COCOH dan 2 Ag. 2 Ag inilah yang nantinya akan mengendap dengan warna atau bentuk seperti cermin perak. Reaksi yang keempat adalah reaksi aldehid dengan bereaksi Fehling. Nah, ini akan menghasilkan senyawa atau endapan berwarna merah bata. Strukturnya seperti apa? Strukturnya RCOH ditambah 2CuO berubah menjadi RCOOH dan Cu2O. Nah, Cu2O inilah si endapan merah batanya. Selanjutnya reaksi aldehid yang diadisi dengan HCN.
berubah menjadi senyawa hidroksinitril. Nah, strukturnya adalah RCOH ditambah HCN atau asam sianida menghasilkan senyawa dengan atom H yang menyerang O, Cn menyerang C, jadilah senyawa baru yaitu RCHOH Cn. Jadi atom O-nya mengikat ion H plus-nya dan atom C mengikat ion Cn-. Contoh, senyawa C2H5 COH ditambah HCN akan menjadi senyawa C2H5 CHOH Cn. Jadi inilah senyawa hidroksinitril. Selanjutnya reaksi yang terjadi pada senyawa keton. Nah, reaksi yang pertama adalah reaksi reduksi keton yang menghasilkan alkohol. Alkoholnya jenis alkohol sekunder. Strukturnya adalah RC2O R aksen ditambah H2 berubah menjadi RCHOH R aksen, di mana hanya itu menyerang atom C dan menyerang atom O. Contoh senyawanya CH3CO CH3 ditambah H2 berubah menjadi senyawa CH3CHOH CH3. 2 propanon berubah menjadi 2 propanol. Reaksi selanjutnya adalah reaksi senyawa keton dengan pereaksi Fehling dan Tollens. Ternyata saat keton direaksikan dengan Fehling dan Tollens, itu tidak menghasilkan reaksi atau dia tidak bereaksi. Nah, sifat ini menjadi pembeda antara senyawa aldehid dan keton. Jadi kalau mau membedakan aldehid dengan keton itu cukup direaksikan dengan Fehling dan Tollens. Kalau dia bereaksi maka itu adalah senyawa aldehid. Tapi kalau tidak terjadi perubahan apa-apa itu artinya itu adalah senyawa keton. Selanjutnya reaksi senyawa keton dengan bereaksi Grignard. Nah, rumusnya Grignard itu RMgX. Hasil reaksinya adalah garam magnesium. Kemudian jika garam magnesiumnya ini dihidrolisis lanjut, itu akan menghasilkan senyawa baru yaitu alkohol tersier. Reaksi selanjutnya adalah reaksi senyawa keton dengan senyawa asam HCN atau reaksi adisi HCN yang nantinya akan menghasilkan senyawa sianohidrin. Rumusnya RCO R aksen ditambah HCN, terjadi penyerangan dari ion H+ menyerang O dan Cn-nya menyerang C. Maka senyawa barunya rumusnya adalah RCCN R aksen OH. Inilah yang disebut senyawa sianohidrin. Selanjutnya kita bahas sifat dan kegunaan alkanal dan keton. Untuk alkanal suku rendah atau aldehid suku rendah itu dia berupa zat cair yang mudah larut dalam air terus berbau menyengat. Nah, kalau suku tinggi itu dia cair kental dan berbau wangi. Kegunaannya pada suku tinggi itu digunakan pada campuran minyak wangi. Kemudian formaldehid atau metanol yang konsentrasi 40% itu biasa digunakan sebagai formalin. Lalu ada juga sebagai antiseptik dan pengawet mayat.
Digunakan juga sebagai bahan baku industri plastik, melamin, dan bakelit. Lalu ada asetaldehid yang digunakan sebagai bahan baku obat penenang. Nah, untuk keton, sifatnya suhu rendah itu cair dan baunya menyengat juga. Lalu pada suhu sedang dia bisa larut dalam air, dan pada suhu tinggi merupakan zat padat. Lalu kegunaannya seperti aseton sebagai pelarut kuteks dan pembersih kaca. Ada juga hormon dalam tubuh manusia seperti testosteron, progesteron, kortikosteron, dan yang sejenis dengannya.